Awal-awal saya mulai menulis itu masih harus mengirimkan karya ke koran. Saya menunggu puisi saya dimuat nggak nih. Aku sendiri kayak puisi itu ya satu hal yang perlu diresapi, ada satu pengalaman tersendiri yang perlu dihayati gitu. Aduh, puisi itu harus suara perlawanan, harus mewakili persoalan sosial gitu. Nah, ada juga yang memilih itu. Kita punya hak untuk dilindungi dalam berkreativitas. Kita punya hak untuk membangun sebuah ruang, sebuah komunitas. Bahkan negara harus hadir dalam memfasilitasi untuk menstimulus aktivasi-aktivasi kebudayaan di daerah. Jadi harapannya ke depan ya tentu saja program fasilitasi kebudayaan untuk komunitas, untuk pelaku seni ini harus tetap ada, bahkan dilipat gandakan ya. Saya percaya generasi hari ini sangat kreatif ya. Mereka cepat belajar, adaptif gitu. Nah, persoalannya adalah bagaimana memilah konten yang positive vibes gitu. Artinya aku sering bilang ke teman-teman, ayo dong bikin konten yang positif, yang campaign yang literasi gitu ya. Lelaki hujan. Ia terus mengutuki nasibnya, meminta kembali anak lelakinya yang telah lama mati. Menunggu hujan yang melulu datang terlambat, menanam kesedihan di punggungnya, mengirim segala doa dan mantra. Gimana Mbak Nisa? Wih. Udah cocok ini? Oke, penyair muda kita. Siap. Itu puisi dari manuskrip sepi ya Mbak? Iya, betul. Antologi Judulnya Lelaki Hujan. Lelaki Hujan. Nemu aja nih. Iya dong Mbak. Dapat. Tadi kita baca-baca dulu. Ini mana yang paling mantep nih? Oke. Setelah kita baca-baca, kita dengar wah ini paling oke nih. Okay. Lelaki Hujan. Manuskrip sepi. Ini teman-teman, kita kedatangan tamu istimewa, seniman, budayawan, dan penulis puisi dari Cirebon, Mbak Nisa Rengganis. Terima kasih Mbak Nisa. Sama-sama. Mbak Nisa penulis puisi. Tadi yang aku bacakan itu salah satu puisinya Mbak Nisa. Sejak kapan Mbak Nisa mulai aktif dan suka di menulis puisi, atau memang apakah itu dari kecil sudah? Iya. Oke. Terima kasih teman-teman Gersospol. Kita khusus sisi lain Mbak. Khusus sisi lain. Membicarakan soal kebudayaan. Tapi sebenarnya kebudayaan juga akan sangat dekat dengan politik ya. Iya Mbak. Jadi tetaplah, masuklah. Ya saya suka menulis puisi. Mungkin sebenarnya lebih secara umum tuh adalah sastra ya. Okay. Pertama, lingkungan keluarga tuh sangat mendukung. Ibu saya guru, saya lahir besar di dunia pengajar gitu. Dari mulai kakek saya seorang guru, ibu saya seorang guru, dan itu mempengaruhi anak-anaknya tentu saja di rumah karena banyak buku-buku bacaan yang akhirnya bisa kita akses gitu. Nah, kalau akhirnya ke sastra, mungkin saat itu ya. Kalau masa-masa sekolah itu kalau buku-buku pelajaran kan membosankan ya. Iya. Garing banget gitu kan. Kalau kita baca-baca buku pelajaran sekolah terus, akhirnya saya coba-coba membaca karya sastra, novel, puisi, cerpen. Yang itu menurut saya sendiri pesannya tetap nyampe, tapi menggunakan gaya bercerita yang lebih cair. Kemudian penokohannya menjadi lebih kuat. Bahkan di sastra juga kita bisa banyak banget dapat pelajaran soal sejarah, kebudayaan, politik, ya sosial. Jadi saya merasa sebenarnya sastra dan sejarah itu sangat dekat, sastra dan politik sangat dekat, sastra dan sosial sangat dekat. Tapi mereka, para penulis sastra ini punya cara yang berbeda ketika menuliskan sebuah peristiwa politik atau peristiwa sejarah ya, ketimbang misalnya dengan teman-teman penulis non fiksi gitu. Jadi berangkat dari situ sih, berangkat dari saya senang mengonsumsi bacaan-bacaan sastra yang akhirnya secara tidak langsung itu mempengaruhi saya juga ingin menulis karya sastra. Artinya berarti dari kecil sudah dekat dengan itu dunia sastra ya Mbak? Iya. Dan memilih puisi tadi karena tadi ya. Nah, kalau puisi sendiri sebenarnya kan genre di sastra itu ada novel, prosa, ada cerpen, ada naskah teater, monolog, ada puisi. Nah, puisi ini
saya kira dengan apa ya, bait yang padat gitu ya, puisi pendek yang tidak terlalu panjang narasinya, tapi di sana kita diuji nyampe nggak pesan yang kamu tulis. Seru sih, aku merasa selalu tertantang menulis puisi ketimbang menulis misalnya dulu zaman kuliah suruh tugas kuliah gitu ya, lebih gampang ngerjain tugas kuliah kayak daripada nulis puisi. Hari ini tuh atau Mbak Nisa sendiri melihat puisinya Mbak Nisa itu sebenarnya mewakili dengan isu apa begitu? Ya sebenarnya itu nanti masuknya ke tema ya. Jadi kalau puisi itu ada gaya penulisannya. Sekarang juga gaya penulisannya udah variatif banget, udah bermacam-macam. Ada isu yang ingin dibawanya atau temanya, dan ada keunikan lainnya misalnya penggunaan diksi atau metafora. Nah tadi ya mungkin kalau kamu baca di beberapa buku puisi yang saya tulis, baik di manuskrip sepi, obituari puisi, dan terakhir suara dari pengungsian, nafasnya mungkin lebih banyak ke isu-isu kemanusiaan, isu-isu persoalan masyarakat. Itu secara tidak sadar sebenarnya karena saya kuliah di politik, saya ngajar ilmu politik, bacaan-bacaannya juga akhirnya buku-buku politik, buku-buku sosial, itu juga jadi kayak memberi energi tersendiri. Saya menulis puisi dengan tema itu. Tapi juga banyak kok beberapa puisi-puisi. Ya saya juga pernah mengalami masa muda, saya pernah jatuh cinta, pernah patah hati, ya kan, pernah kecewa. Jadi itu juga termanifestasikan dalam beberapa puisi dengan tema-tema personal gitu loh. Saat ini gimana menurut Mbak Nisa perkembangan dunia sastra kita? Wah gila, udah makin menarik ya, makin variatif, apalagi dengan era digital hari ini gitu. Sekarang tuh mungkin saya masa-masa sastra koran, saya tuh angkatan kelahiran 80-an yang kemudian awal-awal saya mulai menulis itu masih harus mengirimkan karya ke koran. Saya menunggu puisi saya dimuat nggak nih di koran, karena dulu belum eranya sosial media gitu, belum era digital seperti hari ini, dan mengirimkan karya mereka di platform media sosial mereka sendiri, atau mengirimkan mereka menulis puisi kemudian dibikin meme yang asik gitu loh, dikasih soundtrack yang semewakili puisi itu. Kan ada namanya istilahnya tuh instapoet. Jadi instapoet tuh puisi-puisi yang mereka unggah di Instagram dengan pakai foto yang menarik, kemudian dikasih suara ilustrasi musik yang menarik juga, dan ternyata itu sah-sah saja gitu. Artinya sekarang udah lebih jauh perkembangannya, dan saya sih merasa beruntung ya, di masa ini saya masih bisa bertransformasi gitu. Jadi saya juga sekarang menulis puisi gak harus lagi kemudian puisi itu dicetak menjadi buku fisik, karena sekarang juga banyak platform-platform menulis yang bisa dikirimi ya. Artinya teman-teman bisa mengirimkan karyanya ke platform-platform penulisan tersebut gitu. Banyak kok, ada Wattpad, ada Historia, banyak ya. Medium. Ya udah berkembang banget lah, udah berkembang banget, dan pertemuan antara penulis dan pembaca tuh jadi semakin dekat gitu loh jaraknya. Sesimpel misalnya dia posting di akun media sosial mereka, kemudian orang-orang pada mengomentari, melike ya kan, ngasih komentar, itu kan memotong jarak. Dulu saya hampir nggak tahu yang baca puisi saya di koran ini tuh siapa, dan mereka nggak bisa kasih komentar juga gitu. Bahkan jangan-jangan sebenarnya tidak banyak yang membaca koran di hari Minggu ya. Karena kan puisi itu waktu itu hanya terbit di hari Minggu. Terus pernah gak Mbak, kayak kan sekarang Mbak udah mulai bertransformasi nih, masuk ke Instagram gitu Mbak ya. Ada gak yang kayak request, Mbak Nisa tolong dong aku pengen dibuatin puisi kayak gini gitu? Ada sih beberapa, tapi banyak aku tidak pernah bisa menyanggupi satu persatu ya. Karena penyair atau yang nulis puisi itu gak kayak tukang sate yang terus bang pesen sate terus bumbunya kecap pakai kacang gitu. Mungkin beberapa teman-teman yang lain bisa melakukan itu, tapi aku sendiri kayak puisi itu ya satu hal yang perlu diresapi, ada satu pengalaman tersendiri yang perlu dihayati gitu. Kalaupun misalnya ada 1-2 dia bercerita sampai akhirnya itu menginspirasi, ya itu bagus ya. Tapi kalau bener-bener by request gitu, wah
Gila, berat banget. Gimana bisa membaca pikiran orang itu ya? Iya, terus nanti bukan skripsi lagi yang dijokiin lagi. Jadi joki puisi kan. Puisi apa yang Mbak Nisa pernah buat dan itu sangat menyentuh lah. Yang paling menyentuh buat Mbak Nisa dari puisi yang Mbak Nisa buat. Oke. Puisi-puisi yang terkumpul di buku puisi Suara dari Pengungsian, karena itu khusus buku itu temanya semua soal pengungsian yang saya tulis dari pengalaman saya waktu itu ke Cox's Bazar. Cox's Bazar itu satu camp pengungsian terbesar di Bangladesh yang saat itu menampung para pengungsi Rohingya dari Myanmar. Saya berkesempatan ke sana dan ngelihat secara langsung bagaimana nasib mereka di tenda pengungsian, hidup mereka, nasib mereka yang tergantung-gantung, yang gak ada kepastian. Dan itu saya menulis 3 puisi tentang Rohingya, terus juga bagaimana menukarkan posisi seandainya saya yang ada di dalam tenda pengungsian itu seperti apa gitu. Nah itu lumayan bikin trauma ya, karena bahkan agak susah menuliskannya karena harus hati-hati jangan sampai kesannya tuh kita kayak menceramahi atau membawa duka cita orang lain untuk puisi yang kita tulis. Jadi bener-bener aku agak lama sih riset itu. Puisi juga butuh riset loh bro, bukan cuma duduk di kamar kemudian menunggu inspirasi datang gitu ya. Sambil minum kopi. Kalau ngopi boleh lah. Boleh, ngopi dulu kita. Ini lumayan kok mendukung proses kreatif teman-teman yang nulis tuh pasti butuh ngopi. Kopi ya Mbak. Apalagi sambil diskusi. Ya. Sudah diskusi apa hari ini? Suara dari Pengungsian itu kapan tuh Mbak? Di tahun 2022. Langsung sana berarti ya waktu itu? Saya ke Bangladeshnya itu di tahun 2019. Kemudian banyak sekali ya kita dijejeli, dipenuh sesaki dengan berita-berita soal pengungsi di beberapa negara-negara yang sedang konflik, Palestina. Waktu itu di Rohingya, dan itu sedikit banyak akhirnya menginspirasi, mentenagai kita untuk ini perlu dituliskan gitu. Tadi seperti yang kamu bilang, banyak penyair itu memilih saya mau nulis puisi tentang tema personal, persoalan perasaan dia saja, jatuh cinta, patah hati. Tapi banyak juga loh penulis yang dia ingin menuliskan soal rekaman sejarah, rekaman peristiwa, memotret kondisi sosial. Rendra misalnya dalam beberapa puisinya Potret Pembangunan Puisi dia cukup kritis mengkritik beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. Atau Wiji Tukul yang puisinya selalu digaungkan di beberapa aksi demonstrasi. Nah memang itu juga jadi satu kecenderungan yang dipilih oleh penulis ya. Dan itu sih hak semua penulis, artinya sah-sah aja. Ada yang lebih memilih ingin menulis puisi di bawah langit, hujan, gerimis. Tapi ada yang puisi itu harus suara perlawanan, harus mewakili persoalan sosial gitu. Nah ada juga yang memilih itu. Yang aku lihat sih Mbak Nisa ini kan aktif banget di komunitas, terus kemudian membangun rumah rengganis juga ya, mendirikan rumah rengganis. Itu cita-cita sebenarnya apa Mbak? Cita-cita sebenarnya kita tuh kalau bikin acara di kafe, di kedai kopi orang tuh kadang kita kan nggak bisa minta tolong dong itu yang sebelah jangan terlalu berisik, kita lagi diskusi nih, kita lagi butuh konsentrasi tingkat tinggi untuk nulis gitu kan. Nah rumah rengganis itu sebenarnya tercipta karena kebutuhan ruang untuk komunitas. Jadi sebelumnya sejak tahun 2008 ya masa-masa saya kuliah tuh, kemudian ke Cirebon kami membangun sebuah komunitas sastra bernama Rumah Kertas. Yang itu selalu bikin acara dari satu tempat ke tempat lain, satu kedai kopi ke kedai kopi lain. Yang sampai akhirnya coba deh kita bikin ruang sendiri. Artinya kan kita mau seharian acaranya kita juga bebas aja. Dan Rumah Rengganis ini ya jadi satu memang hal yang dicita-citakan sejak lama dan baru terlaksana kemarin tahun 2019 itu jadi semacam
taman baca, perpustakaan mini, ruang ngopi, ruang diskusi, ruang komunitas. Dan sekarang malah nggak cuma sastra aja, teman-teman film juga pada putar film di situ. Oh gitu. Teman-teman seni rupa bikin nobar bareng ya. Pemajangan, iya pameran di situ. Teman-teman musik kadang-kadang bikin soft launching lagu mereka di situ, ya cukup senang lah. Maksudnya bisa memfasilitasi beberapa teman-teman komunitas kreatif anak muda di Cirebon. Dan itu memang teman-teman itu hanya dari Cirebon aja atau Mbak Nisa membuka sih banyak kok. Kemarin kami baru bikin Pekan Sastra Cirebon, itu ada dari Bali, teman-teman dari Jogja, dari Bandung, dan jadi Cirebon tuh jadi kayak satu tempat yang disinggahi kalau ada teman-teman dari luar kota pengen launching buku. Kalau di Cirebon ya udah ke Rumah Rengganis gitu. Jadi pusat kebudayaan juga. Waduh. Ngeri kali. Kantong kali lah, kantong kebudayaan lah. Kantong kebudayaan. Kalau pusat kebudayaan sepertinya masih milik Jakarta sebelum IKN ya, sebelum pindah ke IKN. Tapi kan insya Allah cita-citanya ke sana juga mudah-mudahan. Untuk teman-teman Cirebon, Jawa Barat kan. Aku pikir gini, seharusnya di setiap kota ya, di setiap daerah tuh ada kantong-kantong kebudayaan macam itu. Dan sekarang kalau misalnya Dava bisa cek gitu ya, di Tasikmalaya ada, Ciamis, Sukabumi, Bandung. Artinya jaringan lintas seni, lintas ruang, lintas kota tuh jadi makin mungkin gitu. Kalau aku mungkin punya privilege ketika tinggal di Jakarta, banyak sekali festival atau acara event-event yang bisa aku datangi, tapi bagi teman-teman di daerah tuh itu satu hal yang mahal gitu. Nah, ketimbang kita terus-terusan mengutuki kota tempat kita lahir dan besar gitu ya, kayak aku tuh sering bilang, aduh Cirebon nih gersang dalam arti yang sebenarnya gitu, udah kering, udah emang beneran kering kebudayaan pula. Ya udah kenapa nggak kita buat aja, menstimulus, dan sekarang udah lebih rame. Kapan-kapan kalau main ke Cirebon harus Mbak. Banyak sekali, banyak sekali komunitas-komunitas seni, komunitas kreatif di sana. Dan yang ini aku sebenarnya sedikit singgung ya, karena ini menarik. Karena kan Indonesia sekarang juga punya undang-undang pemajuan kebudayaan ya Mbak. Ya betul. Itu tahun 2017 itu di Undang-Undang nomor 5 tahun 2017. Nah, sebenarnya kan itu memberikan ruang kepada daerah kan pada akhirnya. Karena pemerintah pusat sebagai fasilitator kan begitu. Nah, itu apakah kemudian yang tadi Mbak Nisa sampaikan di daerah-daerah lain ini itu bisa dengan adanya undang-undang pemajuan kebudayaan ini menjadi salah satu celah atau chance lah, kesempatan buat teman-teman di daerah. Harusnya begitu ya. Karena kita harus menyambut baik setidaknya negara hadir gitu. Dengan ada regulasi payung hukum itu, setidaknya teman-teman pelaku seni, budaya, pelaku kreatif itu punya bargaining position ketika kita punya hak untuk dilindungi dalam berkreativitas. Kita punya hak untuk membangun sebuah ruang, sebuah komunitas. Bahkan negara harus hadir dalam memfasilitasi untuk menstimulus aktivasi-aktivasi kebudayaan di daerah. Ya sangat berterima kasih lah dengan ada undang-undang pemajuan kebudayaan. Tinggal bagaimana kita mengoptimalisasikan ini supaya benar-benar tujuannya itu sampai ke daerah-daerah gitu. Karena sekali lagi tadi yang aku bilang, terlalu banyak gap antara pusat dan daerah gitu ya. Yang kemudian misalnya kalau di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada salah satu pasalnya terbentuknya taman-taman budaya di setiap kota, di daerah gitu. Termasuk terbentuknya lembaga kebudayaan. Dan itu belum ada sampai sekarang? Ya banyak daerah yang belum merespon ya, atau belum didorong oleh pemerintah daerah setempat. Misalnya di Cirebon sendiri baru keluar perda kebudayaannya tahun ini. Setelah 7 tahun Setelah 7 tahun, artinya agak lambat sebenarnya meresponnya. Tapi kita cukup menyambut lah, dan sekarang lagi proses pembentukan Dewan Kebudayaan. Artinya dengan ada ruang Dewan Kebudayaan ini, itu jadi harusnya bisa lebih masif kan aktivasi kebudayaan di daerah gitu. Karena ya artinya kan didukung oleh pemerintah, dan Pemda juga melihat potensi ini sebagai salah satu wadah untuk menggait anak-anak muda supaya menjaga budayanya daerah itu sendiri kan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Indonesia Emas 2045
itu bukan hanya penanganan gizinya yang harus bagus, tapi juga bagaimana SDM manusianya unggul itu dari soal literasinya, Betul. soal kebudayaannya, dan sudah saatnya saya kira budaya menjadi satu pondasi utama untuk pemajuan kebangsaan ini gitu, untuk kemajuan bangsa ini. Ditambah literasi kita juga nomor 2 terendah, Mbak. Aduh, itu dia. Ampun kita. Bahkan katanya ada penelitian netizen kita adalah kategori netizen tidak sopan se-Asia Tenggara gitu kan. Iya. Ini netizen sekarang ini bacanya cuma tinggal lihat komen aja, Mbak. Lihat komen. Bacanya bukan baca buku lagi atau koran, lihat komen bacaannya mereka kan sekarang. Iya. Ini udah bahaya, dan ya mungkin salah satu upaya untuk meningkatkan literasi dan budaya literasi kita mungkin salah satu lewat undang-undang pemajuan kebudayaan ini mungkin salah satunya. Iya, betul. Saya kira gini loh, sinergitas dan kolaborasi antara subsektor pemerintah, swasta dan masyarakat ya, itu udah harus makin masif terjalin. Kalau undang-undang pemajuan kebudayaan udah ada, itu artinya pemerintah sudah punya upaya untuk itu. Tapi kemudian sektor swasta misalnya di sini tidak mendukung itu, dan masyarakat misalnya juga ya bodo amat gitu kan, ya akhirnya nggak jalan. Nah sama halnya saya kira sudah banyak sektor masyarakat yang tumbuh secara mandiri untuk membangun menyumbang beberapa gerakan-gerakan literasi tadi. Kalau kamu bilang tingkat literasi kita rendah, udah banyak loh komunitas-komunitas yang bikin taman baca masyarakat, kemudian mereka keliling misalnya untuk campaign soal minat baca. Nah kalau nggak didukung sama pemerintah kan capek juga loh. Betul. Jadi sinergitas itu sih Dan antar stakeholder ya. Dan artinya kan komunitas-komunitas tadi diberikan ruang untuk memberikan aspirasinya kan dalam membuat sebuah kebijakan di daerah nanti kan. Soal ini mentang-mentang Gersospol jadi harus tetap ya policy ya. Harus tetap nyerempet ke isu kebijakan publik. Iya benar. Saya kira undang-undang pemajuan kebudayaan itu satu angin segar buat para pelaku seni, sama seperti misalnya para pelaku ekonomi kreatif juga udah ada undang-undang soal ekonomi kreatif gitu. Nah tinggal kita bagaimana menempatkan posisi kita sebagai pelaku seni, pelaku budaya ya, untuk mengoptimalisasikan penerjemahan undang-undang itu ke setiap tempat, bahkan sampai masuk ke wilayah paling privat, yaitu komunitas yang ia bangun gitu. Iya. Dan selama 7 tahun ini menurut Mbak Nisa itu apa catatannya, kemudian next stepnya ini bayangannya akan seperti apa untuk undang-undang pemajuan kebudayaan, implementasinya itu lebih merata dan tujuannya tercapai lah gitu kira-kira. Jadi ada 4 narasi utama dalam undang-undang pemajuan kebudayaan itu, ada pemanfaatan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan. Nah 4 hal itu kemudian diterjemahkan ke dalam strategi-strategi kebudayaan ya. Salah satunya mungkin yang paling banyak dirasakan oleh para pelaku seni itu ada program fasilitasi kebudayaan Dana Indonesiana yang di situ bisa diakses oleh teman-teman komunitas untuk mereka membuat program-program di komunitasnya. Itu udah bagus. Nah kalau catatannya yang paling penting adalah pendistribusian. Saya kira komunitas ini banyak banget. Sudah banyak pelaku-pelaku seni budaya yang kemudian membuat sebuah terobosan program-program di komunitas-komunitas di daerahnya gitu. Nah itu harus makin, manfaatnya nih harus tersebar secara lebih luas gitu. Jadi harapannya ke depan ya tentu saja program fasilitasi kebudayaan untuk komunitas, untuk pelaku seni ini harus tetap ada, bahkan dilipat gandakan ya. Harus tetap berjalan dengan melihat evaluasinya dari soal pendistribusian dan keterdampakan sih. Artinya misalnya ada satu program, dampak keberlanjutannya tuh apa gitu. Jangan sampai 1 atau 2 komunitas mendapatkan program dari fasilitasi kebudayaan Dana Indonesiana, terus mereka lupa untuk memikirkan dampak keberlanjutannya. Iya. Jangan cuma sekali ngasih proposal, Pak ini kita punya kegiatan, habis itu setelah itu bingung, Mbak. Nah itu bahasa proposal juga jadi kesannya itu
sumir gitu ya. Iya. Padahal ya sebenarnya teman-teman tuh udah melakukan banyak hal jauh sebelum misalnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu ada gitu. Nah jadi memang aku pikir ya udah saatnya lah negara bisa lebih hadir secara intens, bahkan proses pendampingannya, proses keberlanjutannya gitu. Iya. Dan salah satunya lewat Dewan Kesenian tadi yang Mbak Nisa mention, lembaga kebudayaan di setiap itu bisa daerah. jadi monefnya, bisa jadi memonitoring teman-teman komunitas gimana kan programnya gitu. Untuk anak-anak muda, tadi dengan segala problematikanya, fenomena yang kita hadapi soal literasi. Apa pesan Mbak Nisa buat teman-teman anak-anak muda agar kemudian mereka lebih sadar akan pentingnya sebuah literasi? Kesannya gue tua banget. Iya, kita sama-sama anak buat muda. anak muda. Saya percaya generasi hari ini sangat kreatif ya. Mereka cepat belajar, adaptif gitu. Nah persoalannya adalah bagaimana memilah konten yang positive vibes gitu. Artinya aku sering bilang ke teman-teman, ayo dong bikin konten yang positif, yang campaign yang literasi gitu ya, mereview sedikit, ini ada buku ini soal ini bla 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 gitu, itu kan bermanfaat sekali dan dampaknya jadi lebih luas. Gampang banget kan sekarang kita ngelihat views banyak segala macam, tapi kontennya waduh kita tutup mata gitu. Ya itu cuma ngejar viral tapi melupakan konten-konten yang berbobot. Betul. Jadi harus diimbangi nih. Iya, dengan konten yang bergizi lah. Iya. Teman-teman, sisi lain khusus di sesi ini kita mendengarkan puisi dari Nisa Rengganis. Nah ini satu puisi yang aku tulis saat keliling-keliling ke tenda pengungsian. Suara dari pengungsian. Kepedihan adalah langit, gelap dan basah air mata. Kesedihan adalah laut, tempat segala ombang dan harapan pasang surut. Di saat doa-doa diterbangkan, mimpi-mimpi dilayarkan, kami hidup berimpitan di antara puisi dan slogan-slogan. Kesedihan adalah bumi, menimbun dendam dan kecemasan hingga musim menumbuhkannya kembali menjadi nyala api. Kesedihan adalah kami, diungsikan puisi, diasingkan bahasa dan kata-kata, hingga kami hanya kuasa menuliskan sisa usia pada nasib waktu yang saling melempar dadu. 2019. Luar biasa Mbak Nisa. Luar biasa Mas Dava. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih. Salam Salam literasi dong. Gini salam literasi.